Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi kakak Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk pembelajaran hari ini, sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Derajat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang pertama, silsilah Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim dan mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Sunan Derajat adalah wali songo yang memiliki banyak nama daripada wali songo yang lainnya seperti Raden Qasim, Masaik, Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Pangeran Kadrajat, Sunan Mayang Madu, dan yang paling terkenal adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ditarik garis nasab ke atas lagi, maka antara Sunan Derajat dengan wali songo yang lainnya, yakni Sunan Giri, adalah sama-sama keturunan ke-24 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga urutan yang ke-23 keduanya masih satu nasab. Hanya saja dibedakan adalah kedua orang tuanya, yakni ayah Sunan Giri bernama Maulana Ishak, Sunan Derajat bernama Raden Rahmat ayahnya ya kak. Guru Sunan Derajat adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia. Sunan Derajat tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Derajat. Sunan Derajat dan istrinya dikaruniai 3 orang putra dan putri. Yang pertama Pangeran Rekyana atau Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan yang ketiga Dewi Wuryan. Perjuangan dakwah Sunan Derajat, yang pertama mendirikan surau atau musola, yang kedua mendirikan pesantren, ketiga riyad dan uzlah, kedermawanan, etos kerja dan empati, mengajarkan keterampilan, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, seni dan budaya, menjaga keamanan, kenyamanan dan kesehatan penduduk. Yang pertama mendirikan surau untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduk. Nah, selanjutnya mendirikan pesantren di desa Derajat Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Yang ketiga riyadah dan uzlah. Riyadah adalah melatih jiwa dan nafsu, uzlah adalah berzikir dan tafakur. Kemudian kedermawanan, etos kerja dan empati, ajarannya menekankan pada empati dan etos kerja, pengentasan kemiskinan, solidaritas dan gotong royong. Mengajarkan keterampilan membangun rumah dan membuat alat-alat tradisional. Kemudian menggunakan bahasa sederhana dan mudah difahami. Ini terkenal ajarannya dengan ajaran 7 falsafah ya. Apa saja 7 falsafah itu? Memangun resep tiasing sasama, jeroning suka kudu eling lan waspodo, laksitaning subrata tanyipto marang paringga bayaning lampah, meper hardaning pancadria, heneng hening henung, mulia guna pancawaktu, menehno teken marang wong kang wuto, menehno mangan marang wong kang wuto, menehno pangiup marang wong kang kaduna. Nah, ini adalah 7 falsafah kakak. Lihat artinya di buku ya. Nah, baik kakak. Yang selanjutnya adalah melalui jalur seni dan budaya. Sunan Derajat mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat Pangkur dan seni pertunjukan wayang untuk mendekatkan diri kepada penduduk. Yang kedelapan, menjaga keamanan, kenyamanan dan kesehatan penduduk, melindungi penduduk dari gangguan makhluk halus dengan berzikir, mengobati warga yang sakit dengan ramuan tradisional dan doa. Karena Sunan Derajat menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, maka Sunan Derajat diberi gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah.
Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat, pemerintahan Kabupaten Lamongan mendirikan museum. Museum ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada 1 Maret 1992. Nah, untuk tugas hari ini Kakak evaluasi 5 halaman 73 sampai 74. Terima kasih Kakak. Sampai jumpa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.